왼쪽이라고. 정신 차려. Lanjutan story film Squid Game episode 7. Dan tentunya selamat datang di channel pemersatu kelurahan yang pastinya gak berguna. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Yang pastinya mari kita sama-sama tekan like dan subscribe karena banyak pahalanya di episode Squid Game sebelumnya. Ya sedih aja di episode sebelumnya soalnya teman makan teman cuk. Yaudahlah lanjut ke storynya. Jadi intro. Jodoh podo bingung nek nonton tatahing saiki akeh sing bambung sing gede saya mlendung sing cilik do glimpung ora gak jaluk tulung rekoso jek dipendung nek wis do ning dhuwur sok kuwasa jarene iso ning mung ngatur ning ora. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Jadi kemarin setelah permainan game kelereng yang penuh dengan tangisan, para ranger mereka sedang membersihkan pemain-pemain yang meninggoy. Sedangkan frontman dia menanyakan kabar soal Junho yang masih menyusup di gedung Squid Game. Namun para ranger mengabarkan bahwa Junho belum ditemukan. Frontman menyuruh ranger untuk menemukannya karena tamu VIP akan segera datang. Episode ke-7 yang berjudul VIP. Pemain yang telah menang mereka dikumpulkan ke room kembali. Waktu di room, mereka kaget karena Minyo hanya tidur sambil santuy. Lalu Minyo menyapa Deok yang menang di dalam permainan. Deok bertanya, "Kok bisa?" Minyo menjelaskan bahwa para ranger menganggap Minyo anak buangan, yaitu orang yang ditinggal karena jumlah pemain yang tak pas. Sehingga para ranger mengantar Minyo balik ke lobby. Dan akibat hal itu, Minyo sangat senang sekali. Di sisi lain, frontman mau mengangkat telepon namun ada hal yang janggal. Yuk, diangkat dulu teleponnya frontman. Di sini, frontman sedang berbicara dengan seseorang yang sedang menunggu kedatangan VIP. Dan ketika menutup telepon, frontman menyadari gagang teleponnya terbalik. Yang dalam artian frontman, di ruangannya ada penyusup. Lalu frontman mencoba menyaringnya, dan frontman menyadari bahwa yang menyusup adalah seorang polisi. Karena peluru yang ditembakkan Junho adalah jenis Smith & Wesson M60. Namun frontman bertanya-tanya, ngapain polisi di sini sendirian tanpa teman? Waktu frontman memasuki ruangan berkas, ternyata kosong. Dan ruangannya kembali rapi, namun ada rak yang sedikit terbuka. Ketika frontman ingin mendekati Junho yang lagi sembunyi, tiba-tiba salah satu ranger memberitahu bahwa ada seonggok mayat. Dan mayat itu berada di pantai utara pulau. Ketika sampai di lokasi, para ranger mengidentifikasi mayat yang mereka temukan. Lalu ditemukan sebuah kartu identitas polisi dan dia bernama Hwang Junho. Sedangkan ranger lain, dia memberi kabar bahwa para VIP datang dan frontman menghampirinya. Di sisi lain, para pemain sedang santuy sambil makan kentang. Gi-hun dan yang lainnya, mereka sedang galau akibat permainan sebelumnya. Wo mengatakan jangan terlalu berlebihan ke Gi-hun. Karena menurut Wo, dia hanyalah pria tua yang ditemui di sini. Karena pada dasarnya, ada yang lebih menderita yaitu nomor 69. Karena dia membunuh istrinya sendiri. Dan karena galau, 69 menginginkan agar permainan ini dihentikan kembali. Namun para pemain yang lain mengabaikannya. 69 mengatakan bahwa di permainan ini kalian membunuh orang yang paling dekat demi seonggok rupiah. Sedangkan menurut Wo, apakah istrimu akan hidup kembali jika kita keluar dari sini? Apa kau akan diampuni karena telah membunuh istrimu? Hah? Karena kau seharusnya mati menggantikan istrimu. Itu kata si Wo sih. Yang pada dasarnya uang yang ada di atas itu bukan hanya mengorbankan istrimu, melainkan semua yang mati di sini. Mengerti gak? Gak. Lalu Wo meyakinkan semua pemain yang berada di sini akan kemenangan dan dapat uang demi hidup mereka masing-masing. Sedangkan Gi-hun, dia masih menyimpan kelereng pemberian terakhir kakek Ilnam. Di sisi lain, para VIP telah tiba menggunakan topeng yang bling-bling dan mewah. Frontman, dia menemui seorang VIP yang tentunya kalian sudah tahu siapa orang ini. Yap, betul sekali si Kemudian para VIP menemui frontman dan menyambut mereka. Salah satu VIP menanyakan keberadaan tuan rumah. Namun menurut frontman, tuan rumah sedang ada urusan mendesak, jadi nggak bisa hadir. Dan akibat hal itu, para tamu agak sedikit kecewa. Kemudian frontman mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, frontman mengajak para VIP untuk masuk. Waktu masuk ke ruangan, salah satu tamu ingin mengetahui permainan selanjutnya. Namun frontman tidak mengatakannya karena itu akan merusak kesenangan semua orang. Ketika frontman sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu VIP berteriak dan bacota, yang ternyata nomor 69 ingin bunuh diri akibat tertekan ditinggal istrinya.
Kemudian, frontman menyuruh para tamu VIP untuk istirahat. Junho, dia melumpuhkan salah satu pelayan lalu menyamar menjadi pelayan. Kemudian Junho menyelipkan HP kentangnya untuk merekam apa yang dia lihat. Sedangkan para pemain yang lagi istirahat, mereka terbangun dan disuruh melakukan permainan selanjutnya. Dan waktu terbangun, Ki-hun kaget karena ada para ranger yang membawa peti, yang ternyata nomor 69 gantung diri dan dia tereliminasi. Akibat hal itu, kini hanya tersisa 16 pemain saja. Lalu permainan kelima akan segera dimulai. Kemudian mereka disuruh menuju ke aula dan mengikuti arahan para staf. Di sisi lain, para tamu VIP akan mulai bertaruh dengan pemain yang mereka pilih. Waktu Junho disuruh menghadap salah satu tamu VIP, mereka tatap-tatapan Sangwe. Tamunya maksudku yang Sangwe, bukan Junho. Kemudian VIP bertopeng jaguar, dia ingin mengetahui permainan selanjutnya. Mendengar hal itu, frontman langsung memberitahu permainan selanjutnya. Dan permainan itu adalah jembatan kaca Sirotol Mustaqim. What the hell is that? Ketika seluruh pemain sampai di aula, operator menyuruh memilih salah satu rompi yang bertuliskan angka. 하나씩 선택해 주시기 바랍니다. 첫 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다. 하나씩 선택해 주시기 바랍니다. Sedangkan VIP, mereka mulai memilih salah satu pemain jagoan mereka untuk menjadi taruhan. Good luck with that. How do you know this guy? I think the middle number's first. 그것도 아닌 것 같은데. Dan singkatnya para pemain telah memilih angka masing-masing. Kemudian frontman menunjukkan sebuah jembatan kaca Sirotol Mustaqim yang sebenarnya. Wow, it's bigger. Yeah. Operator kembali menjelaskan tentang permainan ini, yaitu para pemain disuruh menyeberangi jembatan kaca. Namun kedua kaca ada dua macam, yaitu kaca yang keras dan kaca biasa. Kaca keras sendiri mampu menopang dua orang dewasa, sedangkan kaca biasa akan langsung hancur bila diinjak. Jadi para pemain harus menebak salah satu kaca yang ingin mereka injak, dan mereka harus melewati 18 kaca yang akan mereka pijak. Dan bagi para pemain yang selamat sampai di ujung, merekalah pemenangnya. Kemudian, pemimpin Ranger memberitahu bahwa urutan angka yang dipakai masing-masing pemain adalah urutan untuk menyeberangi jembatan. Melihat jagoannya menyeberangi jembatan pertama, VIP Jaguar agak rese dan minta sneaker. Maksudku whisky. Kemudian Junho memberikannya whisky, namun VIP Jaguar menginginkan Junho ada di dekatnya, biar nggak ribet katanya, soalnya manggil Junho bolak-balik. Namun di sini Junho menolaknya karena harus melayani tamu yang lain. VIP Jaguar, dia berargumen bahwa ada yang keberatan bila pelayan ini di sampingku. Lalu tamu VIP yang lain menjawab, enggak, ambillah Freya. Sedangkan para peserta mereka memulai permainannya dengan waktu 16 menit. Kemudian, para peserta disuruh melepaskan sepatunya dan menyeberang satu persatu sesuai urutan. Ketika 96 ingin menyeberang, dia ragu-ragu sehingga Deok menegurnya. 너 안 나가면 내가 너 밀어버린다. Waktu di awal dia berhasil, namun gak buat yang kedua. 96 mau diarsek. Akibat hal itu, para tamu VIP menyayangkannya. Namun VIP Jaguar, dia masa bodoh dan lebih memilih Junho. VIP Jaguar dia merayu Junho dan menyuruhnya untuk membuka topengnya. Namun Junho gak mau. Nomor urut 2, dia mencoba menebak pijakan, namun ya gitulah. Kemudian giliran nomor urut 3, dia mencoba menghitung dengan kemampuan matematikanya dan tidak lupa berlari seperti macan yang akhirnya balik ke lobi. Giliran nomor urut 4 pemirsa, sepertinya dia kebingungan dan gak tahu arah jalan pulang. Jadi gimana dong? Dia nanya ke yang lain tapi nambah kebingungan, entahlah. Yang pastinya dia dipulangkan ke akhirat juga. Kini giliran Ibu Rusmina dengan nomor urut 5 yang pastinya merasa bersalah. Soalnya ngasih jalan yang sesat. Sungguh Ibu Rusmina yang the best. Sedangkan Ki-hun berargumen bahwa sisa 10 pijakan dengan 11 orang. Dan bila mereka bisa memilih satu dengan tepat, Ki-hun, Sai, dan Wo bisa nyebrang dengan aman. Namun menurut Wo, enggak,
Wo mengatakan bila ada beberapa pemain yang mengulur waktu, kita yang di belakang akan terancam. Dan waktu tinggal 9 menit lebih. Di nomor urut 6 ada pendeta yang kebingungan dan dia mau doa buat keselamatannya. Sekalian ngadain tumpengan, pengajian atau yasinan gitulah. Akibat hal itu, para pemain lain merasa kesal karena sang pendeta terlihat mengulur-ngulur waktu. Yang pada akhirnya, nomor urut 7 ingin mendorongnya tapi malah meninggal sendiri. Sungguh pendeta yang dilindungi sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor urut 6 melangkah ke kaca selanjutnya. Tapi gue herannya ngapa ya mereka nggak mau ngelewatin pinggirannya. Ngangkang gitu, kan aman. Lanjut, nomor urut 6 yang lagi doa, tiba-tiba dia didorong oleh nomor 8. Keji sekali. Kemudian mereka melangkah satu persatu. Ki-hun yang ingin melangkah, dia grogi lalu bingung. Beruntung saya memberitahunya agar tetap fokus. 왼쪽이라고. 정신 차려. Kurang minum aqua kayaknya. Waktu nomor 8 ingin menentukan pilihan, dia menjadi bingung dan mencoba melihat kaca mana yang keras dan yang lunak. Dengan rasa percaya dirinya karena memakai MS Glow dan sampo clear, dia memilih kaca yang salah. Ya gitulah, terkadang rasa percaya dirimu membunuhmu. Dan kini di urutan depan adalah Deok. Apa yang akan dilakukan Deok para pemirsa? Dia menjadi bingung yang kemudian menggertak pemain lain bahwa dia tidak akan maju terlebih dahulu. Kecuali ada pemain yang mau mendahulinya. Sedangkan Junho yang masih sama dia merasa risih, kemudian Junho meminta Om ini untuk membawanya ke tempat romantik. Dan gak banyak orang. Waktu sampai di lokasi, VIP Jaguar membuka topeng Junho dan mengagumi ketampanan Junho. Kemudian VIP Jaguar mengatakan kalau Junho bisa memuaskan Om, Junho mau minta apa aja Om kasih. Anjir apaan sih? Dan di sini Junho disuruh kul namun Junho meremas bijinya dan menodongkan senjatanya ke Jaguar VIP. Junho kembali mengatakan apa yang dikatakan Jaguar VIP, yaitu jika kau bisa memuaskanku dalam 5 menit, mungkin akan kubiarkan kau hidup. Junho pun, dia merekam dan menyuruh Jaguar VIP untuk mengatakan semua yang dia ketahui tentang Squid Game. Sedangkan nomor urut 10, dia berdebat dengan Deok yang gak mau maju-maju, sehingga nomor urut 10 ingin mendorong Deok. Ketika waktu kurang dari 5 menit, tiba-tiba Minyo mendorong nomor 10. Lalu Minyo bersilaturahmi dengan Deok. 정말 여기서 너 같은 족밥 새끼처럼 병신같이 서 있다가 그럼 나의 땡큐지. Yang kemudian Minyo maju terus berpelukan. Minyo mengatakan bahwa kita mempunyai janji suci abadi kayak Raffi Nagita, yaitu bersama-sama sampai wassalam. Dan satu lagi, Minyo pernah mengatakan bahwa dia akan membunuh Deok jika mengkhianatinya, yang pada akhirnya mereka berdua kembali ke lobi. 죽는다고 했지. Akibat hal itu para VIP memberikan argumen masing-masing tentang Deok dan Minyo. Frontman, dia menyadari ada yang tidak beres dan menyuruh para ranger untuk memeriksa ruangan VIP. Dan di sini tersisa hanya 4 pemain dengan waktu kurang dari 3 menit. Nomor urut 13, dia bisa membedakan mana kaca yang keras dan lunak. Karena selama 30 tahun dia bekerja di pabrik kaca. Jadi bisa bedain. Akibat hal itu, Wo dan yang lainnya merasa agak lega. Sedangkan Ki-hun, dia berargumen ngapain gak dari awal cok. Tapi nomor 13 menepisnya buat apa anak muda, mereka juga bakal membunuhku. Terus-terusan bisa melewati dengan mudah. Frontman langsung membaca biodata nomor urut 13. Sedangkan para VIP agak kecewa dengan hal itu. Lalu Frontman mencoba untuk mematikan lampu di ruangan permainan. Karena dia bisa membedakan melalui pantulan kaca. Akibat hal itu, nomor 13 kebingungan, sedangkan waktu sudah mepet. Nomor 13 mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakannya tanpa cahaya. Kemudian ada cara lain yaitu dengan mendengarkan suara pantulan. Sehingga Ki-hun memberikan kelereng pemberian kakek Ilnam. Namun hal itu sia-sia, soalnya kelerengnya cuma 1.
jadi nggak bisa bedain. Di sisi lain, Ranger yang memeriksa ruangan VIP, dia melihat VIP Jaguar telah pingsan. Lalu frontman pergi ke ruangan untuk melarikan para tamu VIP, dan setelah dicek, ternyata pintu lorongnya telah rusak. Lalu frontman, dia melihat wajah Junho yang melarikan diri. Karena waktu sudah mepet, Wo terpaksa mendorong nomor 13, sehingga Wo dan yang lainnya dapat menyeberang ke tepi permainan. Dan tak berselang lama, kaca-kaca pada meledak dan serpihannya mengenai Wo bahkan yang lainnya. Sehingga di permainan kelima ini dimenangkan Wo, Sai, dan Ki-hun. Di sisi lain, Ranger memberitahu frontman bahwa Junho kabur lewat gua bawah laut. Lalu frontman akan mengejar Junho menggunakan perahu, sedangkan para tamu VIP, mereka senang karena menyaksikan Liga Perjembatan Duniawi Sirotol Mustaqim. Frontman, dia melacak Junho karena di pakaian selamnya ada GPS. Junho sendiri, dia mencoba untuk menyelam ke pulau yang dia lihat dan bersambung. Iso ning dhuwur sok kuwasa carene iso ning mung ngatur ning ora dodo tingkae salah dibenerke bener disalahke apa iki negara. Oke, seperti itulah story Squid Game episode ke-7, dan maaf kalau uploadnya nggak langsung sehari-sehari soalnya lagi ada kepentingan sendiri, ya namanya juga manusia punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau penasaran kalian bisa nonton di channel lain buat lanjutannya kalau aku belum upload sih. Terus buat film ini ya Junho udah ketahuan dan bakal dikejar-kejar habis-habisan sama frontman dan Ranger, dan buat nasibnya ya udah tau lah. Sedangkan para pemain Squid Game tinggal 3, ya ujung-ujungnya mereka bakal musuhan juga. Jadi siapakah yang akan menang? Tunggu di episode selanjutnya. Jadi terima kasih udah nyimak video ini sampai habis, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana saja. Terserah. Ane pamit and stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.